Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Teman-teman yang mencintai karena Allah, atas izin Allah kita masih bisa bertemu meskipun belum bisa secara tatap wajah ya. Tapi apapun, bagaimanapun cara Allah mempertemukan kita tetap harus bersyukur. Semoga kita semua bisa saling menyayangi karena Allah ya. Nah teman-teman, kali ini Miss akan berkisah mengenai salah satu putri Rasulullah yang sangat menginspirasi. Beliau bernama Zainab binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sudah kenal belum dengan beliau? Nah, beliau bernama Zainab. Dilahirkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berusia 30 tahun. Ketika ia beranjak dewasa dan mencapai umur pernikahan, Halah binti Khuwailid meminta pada saudaranya yaitu Bunda Khadijah binti Khuwailid yang merupakan istri Rasulullah agar Zainab menikah dengan putranya yang bernama Abul As bin Robi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menikahkan Abul As dengan Zainab. Tak lama kemudian Abul As bin Robi memboyong Zainab ke rumahnya. Bunda Khadijah pergi menemui kedua suami istri yang saling menyayangi dan mendoakan agar keduanya mendapatkan keberkahan. Kemudian ia melepas kalungnya dan mengalungkannya ke leher Zainab sebagai hadiah pernikahan. Teman-teman, pernikahan itu berlangsung sebelum turun wahyu kepada ayahnya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika wahyu telah turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengajak Abul As untuk memeluk Islam. Namun ia menolak dan memilih tetap menjadi seorang yang musyrik. Sementara Zainab memilih masuk Islam dan memeluk agama Allah. Ia tetap dalam keislamannya, sedang suaminya tetap dalam kekafiran, sehingga tiba masanya Nabi untuk berhijrah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, pasukan Quraisy berangkat menuju Badar untuk memerangi Rasulullah dan umat Islam. Di antara mereka ternyata teman-teman terdapat Abul As bin Robi. Bukan untuk menyatakan keislamannya, tetapi untuk memerangi Rasulullah. Perang pun berlangsung dan atas izin Allah dimenangkan oleh kaum muslimin. Sebagian besar tentara Quraisy tewas dan sebagian lagi tertawan, termasuk Abul As. Para tawanan pun digiring ke Madinah oleh kaum muslimin. Kemudian kaum Quraisy mengutus orang untuk menebus para tawanan. Zainab pun mengirimkan uang tebusan untuk menebus suaminya Abul As bin Robi. Di antara uang yang dikirimkan Zainab terselip seuntai kalung pemberian ibunya ketika ia menikah dulu. Teman-teman, bagaimana menurut teman-teman ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kalung tersebut? Betul sekali teman-teman. Beliau bersedih hati dan berkata, "Jika kalian tidak keberatan melepaskan tawanan dan mengembalikan harta miliknya, maka lakukanlah." Para sahabat menjawab, "Baiklah, wahai Rasulullah."
Kemudian mereka melepaskan Abul As dan mengembalikan harta milik Zainab. Abul As berjanji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia akan membebaskan Zainab dan mengembalikannya kepada beliau di Madinah. Ketika Abul As dilepaskan dan tiba di Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Zaid bin Harithah dan seorang dari kalangan Ansor untuk mewakilinya. Beliau berpesan, "Pergilah kalian hingga berada di daerah Ya'jaj, sebuah tempat di dekat Mekah, hingga Zainab melewati kalian berdua. Maka hendaklah kalian menemaninya hingga kalian berdua datang padaku dengan membawanya." Abul As sangat berterima kasih kepada istrinya yang berbakti dan mulia itu. Maka ia pun berkata, "Kembalilah kepada ayahmu, wahai Zainab." Abul As telah memenuhi janjinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membiarkan Zainab kembali padanya. Ia tak kuasa menahan tangis dan tak dapat mengantarkan istrinya ke tepi dusun di luar Mekah, di mana telah menunggu Zaid bin Harithah dan seorang laki-laki Ansor. Abul As meminta saudaranya Kinanah bin Rabi untuk mengantarkan Zainab. Abul As berpesan pada Kinanah, "Saudaraku, tentulah engkau mengetahui kedudukannya dalam jiwaku. Aku tidak menginginkan seorang wanita Quraisy di sampingnya dan engkau tentu tahu bahwa aku tidak sanggup meninggalkannya. Maka temanilah dia menuju tepi dusun di mana telah menunggu dua utusan Muhammad. Perlakukanlah dia dengan lemah lembut dalam perjalanan dan perhatikanlah dia sebagaimana engkau memperhatikan wanita terpelihara. Lindungilah dia dengan panahmu hingga anak panah yang penghabisan." Teman-teman, Abul As sangat mengkhawatirkan keselamatan Zainab dan sangat memperhatikan. Setelah menyelesaikan persiapan, Kinanah bin Robi menyerahkan seekor unta kepada Zainab. Lalu dinaikinya. Kinanah mengambil busur dan anak panahnya. Kemudian keluar membawa Zainab di waktu siang. Zainab duduk di dalam sekeduk, sementara Kinanah menuntun untanya. Kabar tentang kepergian Zainab menemui Muhammad SAW, yaitu seorang ayahnya, terdengar oleh beberapa orang Quraisy sehingga mereka keluar untuk mengejarnya. Beberapa saat kemudian mereka melihat Zainab di suatu lembah yang disebut Zituwah. Orang yang pertama kali menyusulnya adalah Hubar bin Al-Aswad dan Nafi bin Abdul Qais Al-Fahri. Hubar menakut-nakutinya dengan tombak agar ia kembali ke Mekah. Zainab masih berada di atas untanya. Pada saat itu dia sedang hamil. Ketika dia kembali ke Mekah, dia mengalami keguguran. Tatkala sudah sampai di Madinah, Kinanah membawa Zainab dan menyerahkan kepada Zaid bin Harithah dan temannya. Keduanya pergi mengantarkan Zainab kepada Rasulullah SAW. Tetapi dalam keadaan sakit parah akibat terkena tombak, jatuh dari unta dan keguguran. Setelah beberapa tahun berpisah dengan Zainab karena berbeda keimanan, akhirnya mereka berkumpul kembali di Madinah. Zainab yang telah lama menantinya dengan sabar, sangat senang sekali. Di Madinah, ia disambut oleh kaum muslim dengan gembira. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan Zainab kepadanya dan mereka berkumpul dan bersatu kembali dalam kebahagiaan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Karena kali ini mereka dikumpulkan dalam keimanan. Namun kebahagiaan ini tidak lama dinikmati berdua dibanding masa sulit dan penuh kesabaran yang mereka harus jalani.
Waktu berlalu tanpa terasa. Genap setahun Zainab berkumpul kembali dengan suaminya. Zainab sang mujahidah, wanita penyabar dan tegar itu telah kembali menghadap sang Kholik setelah berjuang menghadapi penyakitnya yang diderita semenjak keguguran. Zainab meninggal dalam usia relatif muda ya, sekitar umur 30 tahun. Namun begitu dewasanya, sikap dan ketabahannya patut diteladani. Kepergian Zainab meninggalkan Abu Ash seorang diri mengenang masa-masa indah yang telah mereka lewati bersama dalam suka maupun duka. Begitulah kehidupan seorang muslimah sejati. Sebagai seorang anak, istri, dan ibu yang senantiasa patut diteladani. Semoga kita semua bisa mengambil ibroh dari kisah ini ya teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhibbukum fillah.